she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyesight. She go on with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah, on the table. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Daron. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial membuat VPN dengan menggunakan VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Roni dengan NIM 2020134040. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, kita harus tahu dulu apa sih yaitu yang dimaksud dengan apa? Dan VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah suatu teknologi komunikasi yang memungkinkan membuat jaringan lokal melalui jaringan publik. Salah satu alasan penggunaan VPN adalah keamanan data. Data yang dikirim melalui VPN lebih aman karena sudah terenkripsi sehingga akan sulit dibaca oleh pihak lain tidak punya otorisasi. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama kita harus pergi dulu ke microtik.com. Kita buka di sini microtik.com. Sini kita harus menginstal softwarenya terlebih dahulu. Kita ke software, setelah itu pergi ke cloud hoster, lalu kita download yang ini di VM DKI Max yang kita pilih yang stabilnya yang di sini. Oke, kita klik. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, proses download sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke VirtualBox ini, lalu kita tampilkan dulu topologi yang diminta. Nah, ini merupakan topologi yang diminta. Setelah itu kita bikin dulu routernya. Kita klik new, ini, lalu kita atur namanya di sini kita bikin 3 buah nama, yaitu untuk RINet, RPKU dan RBKG. Sini kita bikin, setelah itu kita atur di sininya, lalu dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengatur kabel-kabelnya supaya nanti itu bisa berhubungan. Pertama kita atur dulu kabelnya yang ada di RPKU. Yang di RPKU di sini ya, ada untuk adapter pertamanya itu adalah KINT PKU. Di ENTP PKU kayak di sini kabel yang pertama. Setelah itu untuk kabel yang kedua kita akan mengaturnya ke bawah. Setelah yang kedua kita pergi ke router Bangkinang. Mana di router Bangkinang ini dia. Kita akan mengatur kabel-kabelnya supaya nanti bisa berhubungan antara satu sama lain. Untuk yang ke atas, yang pertama di adapter yang pertama kita ke INTP Bangkinang ke atas. Setelah itu yang kedua, kabel yang kedua ke INTL Bangkinang yang ke bawah. Itu kita pergi ke RINet. RINet di sini kita memiliki 3 buah adapter. Yang pertama itu untuk adapter yang pertama ataupun ether pertama ke INTP PKU, yang kedua ke INTP Bangkinang, dan yang ketiga adalah ke INTL net. Oke, setelah itu kita melakukan konfigurasi. Langkah selanjutnya kita pergi ke buka dulu Winbox-nya. Oke, di sini buka Winbox. Setelah itu kita hidupkan dulu router, masing-masing router ya. Pertama kita hidupkan dulu router PKU. Kita hidupkan, start. Oke. Nah, sudah hidup. Setelah itu kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita klik, lalu kita connect. Dan seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke IP address. Nah, di sini kita masukkan addressnya. Untuk yang pertama di router PKU di sini, untuk header yang pertama yaitu kita masukkan IP-nya ada 156.4.1.99/94. Nah, untuk header kedua yaitu 160.61.1. Yang mana nantinya di sini kita akan bisa saling menghubungkan antara satu router dengan router yang lainnya. Itu kita masuk ke IP root-nya di sini. Nah, di sini dia. IP root ini berfungsi untuk menghubungkannya antara satu dengan yang lain. Pertama untuk IP 1
28 router PKU di sini. Di sini kita melalui default gateway-nya. Default gateway-nya itu di sini kita melalui IP 156.41.100 yang mana ini merupakan gateway dari untuk menghubungkan ke router Bangkinang dengan notebook. Di sini setelah itu kita masukkan IP 182.3.1 untuk mengakses untuk meroute ke router Bangkinang. Setelah itu untuk meroute ke notebook melalui IP 128.51.9. Ini dia dengan melalui default gateway-nya adalah 156.41.100. Oke, setelah itu selanjutnya kita pergi ke VirtualBox lagi, lalu kita jalankan yang RINet. Kita start, tunggu sebentar. Nah, ini udah jalan, lalu kita pergi ke Winbox-nya. Di sini lalu kita refresh. Nah, ini dia RINet, lalu kita connect. Nah, di sini kita akan di sini kita akan masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Di IP addresses. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu di RINet. Nah, di RINet ini kita akan melalui 3 buah header. Header yang pertama itu ke RPKU dengan melalui IP-nya adalah 156.41.100. Nah, untuk header 2 itu di router BKG yang melalui IP 182.31.100, dan untuk yang ketiga ke notebook dengan melalui IP 128.51.100. Di sini karena tidak berurutan header 1, header 4, dan header 5. Di sini saya juga kurang tahu kenapa bisa demikian. Dan jelas ini nantinya akan berurutan sesuai dengan fungsinya. Yang 4 ini nanti kita anggap aja sebagai header 2, dan 5 ini kita anggap sebagai header 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP routes untuk melakukan routingnya. Nantinya yang pertama yaitu kita bagi ke di RINet. Untuk menghubungkannya kita memerlukan gateway-nya. Kalau ke sini kita melakukan gateway-nya itu adalah 156.4.100, 156.41. Untuk melakukan route ke router RPKU itu ke default gateway-nya adalah 156.4.100 dengan IP-nya dengan destination address-nya adalah 160.61.0. Kalau ke router BKG default gateway-nya adalah 178, default gateway-nya adalah 182.31.9. 99, dan untuk destination address-nya adalah 178.71.24. Nah, ini dia. Nah, untuk di sini nanti untuk ke notebook-nya dia itu akan masukkan IP-nya sendiri di IP DHCP server. Nah, di sini dia. Setelah itu kita masuk ke DHCP setup. Nah, kita pilih yang mengarah ke sini tadi adalah ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ada 5. Next, kita tekan next, lalu nantinya dia akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam VirtualBox lagi, lalu kita jalankan yang ada di router Bangkinang. Kita klik start. Tunggu sebentar. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, lalu kita buka Winbox-nya di sini, lalu kita klik refresh. Tunggu sebentar, ini dia udah muncul, lalu kita klik connect. Nah, setelah itu kita pergi ke IP address. IP address di sini kita akan memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. Yang mana yang pertama itu untuk header yang pertama, header 1 dia ialah 182.31.99 traffic 24. Ini dia. Untuk header yang kedua, IP di bawahnya 178.71.0. Setelah itu kita akan melakukan routing supaya nantinya IP ini akan bisa saling berhubungan. Kita pergi ke IP route. Nah, ini dia.
Di sini yang kita konfigurasi di sini adalah RBKG. Maka sebagai default gateway-nya dia akan melalui IP ini. Maka IP 182.3.1.1 kita jadikan sebagai default gateway-nya. Nah, yang pertama setelah itu kita akan melakukan konfigurasi ke PC NB dengan memasukkan destination address-nya 128.51.100. Ini dia. Nah, ya, untuk ke sini untuk ke RPKU kita melalui destination address 156.41.100. Nah, kenapa di sininya tuh kita bikin nol semua, karena nanti kalau kita bikin kayak gini dia akan terjadi error. Setelah itu untuk ke sini kita masukkan IP 160.61.0 untuk ke RPKU. Setelah semuanya selesai kita masukkan IP dan IP address-nya, IP address dan IP root-nya. Setelah itu kita akan cek apakah dia terhubung atau belum. Kita pergi ke new terminal, Ctrl C, lalu kita ping. Ini kita ping dulu 160.6.1.1. Oke, sudah terhubung. Setelah itu kita ping yang di atasnya, ping 156.4.1.99. Oke, sudah terhubung. Satu lagi kita ping lagi yang di atasnya, ke INTP PKU 156.4.1.100. Oke, sudah berhasil. Langkah-langkah dari pengaturan IP address dan untuk melakukan rootnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam VirtualBox. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita harus menyediakan dua buah Windows OS. Yang pertama yaitu Windows OS Windows 7, dan yang kedua adalah Windows 10, yang mana nantinya Windows 7 ini kita akan gunakan sebagai PC-nya, PC Bangkinang, BKG, dan juga satu lagi PC dari Roning. Di sini ada nama saya, sesuai dengan ketentuan nanti di soalnya itu NB ini kita ganti jadi nama saya. Nah, satu lagi kita akan satu lagi yaitu Windows 10. Di sini ngapa saya menggunakan Windows 10? Karena pas waktu penginstalan SAM itu terjadi error atau banyaknya bug yang kalau kita memakai Windows 7. Oke, setelah berhasil teman-teman menginstal OS-nya, setelah itu kita jalankan. Oke, kita jalankan terlebih dahulu ya. Oke. Klik enter. Untuk PC Bangkinang kita runningkan, yang PC Roni juga kita runningkan. Enter. Nah, satu lagi untuk yang web servernya kita runningkan juga. Nah, mungkin di sini nanti akan sedikit ngerah karena begitu banyaknya aplikasi yang dibuka. Di sini membuka 2 Windows 7, 2 Windows 7 dan 1 Windows 10. Biar kalian nampak ya. Sebentar. Oke, kita tunggu sampai sudah selesai dibuka. Nah, oke, setelah semuanya sudah berhasil dijalankan, kita masuk dulu ke dalam web PKU. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan di sini? Apa yang harus kita lakukan di dalam web PKU? Di sini kita harus menginstal aplikasi SAM di dalamnya. Supaya kita bisa menginstalnya, kita membutuhkan jaringan untuk mendownloadnya. Pertama kita pergi dulu ke VirtualBox. Nah, di sini di web PKU kita pergi ke setting. Tunggu sebentar. Nah, setting setelah itu kita network. Kita enablekan yang adapter 2 nya. Di sini di internal network ini kita pilih ke break
Setelah itu kita tekan OK. Lalu kita perhatikan juga pada saat itu kita harus juga terhubung ke dalam jaringan internet. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam web PKU, kita download aja di sini. Kita buka Internet Explorer-nya, lalu kita download SAM-nya. Setelah berhasil kita download aplikasi SAM-nya, lalu kita jalankan, kita start pastinya, begitu juga dengan naik HDL-nya. Setelah kita start, lalu kita akan coba ping terlebih dahulu IP-nya. Bukan itu. Kita masuk lagi ke tadi web PKU. Nah, di sini kita ubah dulu tampilan awalnya. Masuk ke dalam di sini, kita ke PC, list akan mengubah dulu tampilan awal dari aplikasi dashboardnya. Nanti kita ke SAM, lalu ke htdocs. Nah, di sini di index ini kita ubah dulu tampilannya supaya nanti yang muncul itu adalah ini, tidak tampilan dari .sam-nya. Ini merupakan sedikit codingan dari HTML-nya. Selamat datang, dan di sini ada tulisan selamat datang di web PKU. Oke. Setelah itu kita akan mengatur IP-nya di web server. Kita masuk ini, lalu kita pergi ke sini, kita klik kanan, lalu open network and internet setting. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pergi ke properties. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya di sini kita masukkan IP-nya itu terserah apa mau kita. Di sini saya masukkannya 160.61.2 karena dengan melalui internet ini. Setelah lakukan, lalu nyalakan ya teman-teman. Kita minimize. Oke. Selanjutnya untuk memastikan apakah dia sudah terhubung atau belum, kita pergi ke PC Roni. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. IP yang sudah kita dapatkan tadi, bukan dapatkan sih, kita sudah bikin di web server tadi. Lalu kita ketikkan 160.6.1.2, tekan enter. Nah, dia akan menampilkan tampilan selamat datang sesuai dengan sudah kita bikin di di web PKU. Coba kita pergi juga ke PC Bangkinang, lalu kita ketikkan juga 160, pasti bisa 66.1.2, enter. Nah, berhasil, selamat datang di web PKU. Untuk bagian di sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian untuk pembuatan VPN-nya. Nah, hanya kita akan membuat mengkonfigurasikan atau menyambungkan RPKU dengan notebook. Nah, di sini untuk menyambungkannya itu kita pergi dulu bukan menyambungkan, untuk membuat VPN-nya. Kita pergi dulu ke RPKU. Kita buka dulu di sini RPKU di Winbox-nya. RPKU. Nah, di sini. Setelah itu kita pergi ke PPP. Setelah itu kita pergi ke PPTP server. Nah, di sini kita enablekan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke secret. Nah, di secret sini kita tambahkan. Nah, di sini kita bikin namanya terserah sesuai dengan nama kita. Service-nya ini, profilnya default. Setelah itu kita pergi ke local address-nya. Local address-nya di sini saya memasukkan local address-nya itu seperti 10.20.20.20.1. Nah, di remote address itu untuk di sini. Nah, nantinya dia akan meremote dari notebook ini. Nah, itu di sini kita masukkan remote address-nya adalah 10.20.20.6. Lalu kita aplikasikan, lalu klik OK. Setelah itu untuk bisa meremote address-nya, kita pergi ke dalam Winbox yang satu lagi, RINet. Yang berfungsi di situ adalah RINet. Oke, RINet. Nah, di sini di RINet ini kita pergi ke dalam PPP. Itu PPP. Kita klik di sini, tambahkan
interface. Nah, kita klik masuk ke dalam PPP interface di sini. Kita klik di sini. Nah, lalu kita pilih dalam PPTP client. Nah, di sini lalu kita akan konektor di sini kita akan masukkan IP-nya yang ini 156.4.1.99. Usernya kita masukkan namanya, password dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke dalam secret nanti supaya dia bisa menghubungkan. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini kita masukkan namanya terserah, servernya, local address itu yang kita masukkan di dalam RPKU tadi. Setelah itu kita masukkan juga ini local addressnya, saya itu remote address yang untuk di RINet. Setelah selesai masukkannya, selanjutnya kita akan pergi ke dalam notebooknya. Di sini yang saya masukkan di notebook itu adalah PC nama saya sendiri dengan nama PC Roni. Setelah itu kita masuk ke dalam di sini open network and sharing center, setup connection or network. Setelah itu kita masuk ke setup di sini yes VPN, kita klik next. Nah, di sini kita minta untuk memasukkan username yang sudah kita dapat di sini tadi, password dan domainnya. Nah, setelah itu kita sudah berhasil membuat VPN-nya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.